Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil belajar dari kelompok kami mengenai materi yaitu gaya belajar. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Umi Haniah, lalu ada teman saya, Firda Salsabila, lalu ada Wanda Jaya Devani, lalu ada Yunita Ananda Talia Putri, dan yang terakhir ada Yunita Dwi Aryani. Yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama ada hakikat gaya belajar, lalu pentingnya mengenali gaya belajar. Yang ketiga ada macam-macam gaya belajar serta ciri-cirinya. Yang keempat strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada hakikat gaya belajar. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait belajar itu sendiri, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, sedangkan gaya belajar sendiri adalah cara siswa untuk menyerap informasi seperti visual, auditori, maupun juga kinestetik. Mengetahui gaya belajar siswa ini sangat penting agar pembelajaran jadi lebih mudah dan juga efektif, serta dapat membantu siswa itu belajar dengan hasil yang lebih maksimal. Eh, ada pepatah yang mengatakan, lain ladang, lain pula ikannya, lain orang, lain pula gaya belajarnya. Nah, pepatah tersebut itu memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tidak semua orang itu punya gaya belajar yang sama. Termasuk apabila orang tersebut itu bersekolah di sekolah yang sama, lalu duduk di kelas yang sama. Setiap individu itu pastinya memiliki ciri khas masing-masing sejak dia lahir dan diperkaya melalui pengalaman-pengalaman hidup yang pasti semua orang itu belajar melalui alat indera, baik penglihatan, pendengaran, dan juga kinestetik. Setiap orang itu memiliki kekuatan belajar ataupun gaya belajarnya sendiri-sendiri. Jadi semakin kita mengenal baik gaya belajar yang kita punya, maka akan semakin mudah juga dan lebih percaya diri dalam menguasai suatu keterampilan juga konsep-konsep dalam hidup kita. Selanjutnya, ada pengertian gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel tahun 1991 dan juga Anam tahun 2003, yaitu gaya belajar merupakan cara siswa dalam belajar. Menurut Nasution tahun 2003, gaya belajar ini merupakan cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap stimulus ataupun informasi, cara mengingat atau berpikir, dan juga memecahkan soal. Menurut Deporter dan Hernaki, tahun 1999, gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Dan yang terakhir menurut Kemp tahun 1994 menyatakan bahwa gaya belajar ini adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi siswa tersebut. Selanjutnya, nah dari pendapat para ahli sebelumnya itu disebutkan bahwa kesimpulannya itu dapat kita ambil bahwa gaya belajar itu merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Setiap individu pastinya memiliki gaya belajar yang unik, baik itu visual, auditori, maupun juga kinestetik, yang mempengaruhi cara mereka untuk menyerap, mengingat, dan juga memproses informasi. Oleh karena itu, mengenali gaya belajar setiap siswa itu sangat penting agar guru itu dapat menyesuaikan metode pengajaran yang tepat. Dengan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa, proses pembelajaran ini akan lebih efektif dan siswa juga dapat belajar dengan lebih maksimal.
Selanjutnya itu ada pentingnya mengenali gaya belajar. Nah, itu bagi siswa sendiri itu dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka itu diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Nah, ini tuh mengetahui gaya belajar pribadi merupakan suatu keuntungan strategis karena memungkinkan mereka untuk menyerap dan memproses informasi secara maksimal ketika metode pembelajaran yang diterapkan itu selaras dengan cara mereka memahami dunia. Seorang siswa yang menyadari bahwa dirinya cenderung visual akan dapat memanfaatkan diagram peta konsep atau video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman. Sementara siswa dengan kecenderungan auditori itu dapat memaksimalkan diskusi kelompok atau seperti rekaman audio untuk mengoptimalkan proses belajarnya. Nah, hal ini tuh secara langsung berdampak pada efisiensi belajar, tingkat retensi pengetahuan atau pemahaman pengetahuan mereka, dan kemampuan aplikasi konsep dalam situasi yang nyata. Nah, kan tidak bagi siswa saja kayak belajar itu. Nah, bagi guru itu agar dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya dengan gaya belajar yang disukai siswa. Maksudnya itu setiap guru mata pelajaran harus memahami bahwa informasi itu sering muncul dalam bentuk verbal dan visual. Nah, sebagian besar informasi itu akan hilang pada seseorang yang tidak akan memfungsikan kedua keterampilan ini dengan baik. Dalam konteks pembelajaran di kelas itu, seumpama jika guru mengajar dengan gaya yang kurang diminati siswa, siswa itu nanti akan merasakan ketidaknyamanan. Di sisi lain, jika guru hanya mengajar dengan menggunakan gaya belajar tertentu yang hanya disukai siswa, dapat berakibat para siswa ini tuh mungkin tidak mengembangkan kecekatan mental yang mereka perlukan untuk berprestasi di kelas atau mencapai potensi sebagai profesional, seperti mahasiswa S2 atau guru yang telah berkarir secara profesional. Nah, oleh karena itu, tujuan pendidikan itu seharusnya membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka, baik dalam gaya belajar yang disukai maupun yang kurang disukai. Jika guru itu hanya fokus mengajar dengan menggunakan gaya belajar tertentu yang disukai oleh sebagian siswa, konsekuensi negatifnya itu mungkin adalah para siswa tersebut tidak mengembangkan kecekatan mental yang beragam yang justru itu sangat esensial untuk mencapai prestasi akademis yang komprehensif atau mengaktualisasikan potensi penuh mereka sebagai profesional di masa depan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang ideal itu seharusnya tidak hanya mengakomodasi gaya belajar yang dominan pada siswa, tetapi juga secara sistematis itu akan membantu mereka mengembangkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai pendekatan pembelajaran, baik itu secara alamiah bagi mereka maupun yang memerlukan upaya lebih untuk dikuasai. Baik, selanjutnya ada macam-macam gaya belajar dan ciri-cirinya. Yang pertama ada gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Orang dengan gaya belajar visual akan melihat dan membayangkan apa yang sedang dibicarakan. Jadi siswa dengan gaya belajar visual ini cenderung memahami sesuatu dengan melihat diagram, warna, atau teks tertulis. Lalu ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama ada rapi dan teratur, yaitu mereka lebih suka lingkungan belajar yang bersih dan tersusun dengan baik. Lalu yang kedua berbicara dengan cepat, karena berpikir dalam bentuk gambar, mereka cenderung berbicara cepat untuk menggambarkan apa yang mereka bayangkan. Lalu yang ketiga biasanya tidak terganggu oleh keributan. Jadi suara atau kebisingan tidak terlalu mengganggu mereka karena fokus utama mereka adalah pada apa yang mereka lihat. Lalu yang keempat, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jadi mereka lebih mudah mengingat gambar, diagram, tulisan, atau video dibandingkan hanya mendengarkan informasi verbal saja. Lalu yang selanjutnya ada lebih suka membaca daripada dibacakan.
Jadi mereka itu merasa lebih nyaman jika membaca sendiri daripada dibacakan. Lalu selanjutnya ada pembaca tepat dan tekun. Lalu yang selanjutnya ada seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata. Jadi mereka memahami konsep secara visual tetapi terkadang sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata yang tepat. Next. Selanjutnya ada mengingat asosiasi visual. Jadi mereka dapat mengingat informasi dengan lebih baik jika dikaitkan dengan gambar atau warna tertentu. Selanjutnya ada mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Mereka lebih mudah memahami jika ada catatan atau poin-poin tertulis. Dan yang terakhir ada teliti terhadap detail, yaitu sering memperhatikan detail kecil dalam gambar, teks, atau informasi visual lainnya. Lalu yang selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Jadi gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang memanfaatkan indera pendengarannya untuk mempermudah proses belajar. Ciri-ciri gaya belajar auditorial yang pertama ada berbicara kepada dirinya sendiri ketika bekerja, yaitu mereka sering mengulang atau membaca keras saat belajar. Lalu yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Karena sangat peka terhadap suara, mereka lebih cepat terganggu oleh lingkungan yang ramai. Lalu selanjutnya ada senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Mereka lebih suka membaca sambil bersuara atau mendengarkan orang lain yang membacakan. Lalu yang selanjutnya ada merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yaitu mereka lebih mudah mengungkapkan ide secara lisan dibandingkan menuliskannya. Next. Selanjutnya ada belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Lalu yang terakhir ada suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang dan lebar. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Next. Jadi siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah belajar melalui pengalaman langsung dan melakukan sesuatu secara praktik. Yang selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan, yaitu mereka lebih fokus pada pengalaman fisik daripada berpikir dalam kata-kata. Lalu yang selanjutnya ada sulit mengingat peta kecuali dirinya pernah berada di tempat itu. Jadi mereka lebih mudah mengingat lokasi setelah mereka mengunjunginya secara langsung. Lalu yang ketiga ada menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Seringkali mereka belajar sambil berjalan, misalnya membaca sambil berjalan. Lalu selanjutnya ada menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca. Jadi mereka cenderung menunjuk kata-kata saat membaca untuk membantu mereka memfokuskan belajar mereka. Lalu yang selanjutnya ada tidak dapat duduk diam dengan waktu yang lama. Jadi mereka membutuhkan aktivitas fisik, istirahat singkat di antara sesi belajar. Lalu selanjutnya ada kemungkinannya tulisannya jelek. Jadi karena mereka lebih suka aktivitas fisik daripada menulis secara rapi. Selanjutnya selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Jadi mereka ini seringkali merasa nyaman belajar sambil menyentuh atau memegang suatu objek. Yang terakhir ada ingin melakukan segala sesuatu. Jadi mereka lebih suka belajar melalui praktek langsung daripada hanya membaca atau mendengarkan saja.
Next. Selanjutnya ada strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar visual, yaitu gaya belajar visual ini lebih mengandalkan penglihatan untuk memahami dan mengingat informasi. Nah, strategi belajar yang efektif yaitu ada menggunakan mind mapping, yaitu diagram dan infografis untuk memahami konsep yang kompleks. Yang kedua ada dengan ditandai poin penting dengan mewarnai yang berbeda agar lebih mudah diingat. Yang ketiga ada menggunakan video atau presentasi itu sebagai bahan belajar tambahan. Yang keempat ada menggunakan flashcard bergambar untuk menghafal informasi dengan lebih cepat. Contohnya, jika seseorang belajar tentang sistem tata surya, pastikan mereka akan lebih mudah memahami melalui diagram atau ilustrasi planet dibandingkan hanya membaca teks atau mendengar penjelasan. Next. Nah, yang kedua ada gaya belajar auditorial, yaitu orang dengan gaya belajar auditori lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui suara dan pendengaran. Strategi belajar yang efektif, yang pertama ada mendengarkan rekaman materi atau audiobook untuk memahami pelajaran. Yang kedua ada bacakan materi dengan suara keras agar lebih mudah diingat. Yang ketiga ada mengikuti diskusi atau kelompok belajar untuk mendengar berbagai perspektif. Yang keempat, menggunakan lagu atau irama untuk menghafal informasi penting. Nah, contohnya, saat belajar bahasa asing, seseorang dengan gaya belajar auditori akan lebih mudah mengingat kosakata jika mereka mendengarkan audio atau berbicara langsung daripada hanya membaca kata-kata tersebut dalam buku. Next. Yang terakhir ada gaya belajar kinestetik, yaitu lebih mengandalkan gerakan dan pengalaman langsung untuk memahami konsep. Strategi yang efektif yang pertama ada menggunakan eksperimen dan simulasi untuk memahami konsep secara langsung. Yang kedua ada belajar sambil bergerak, misalnya berjalan saat membaca atau menggunakan gerakan tangan. Yang ketiga, gunakan alat peraga atau badan yang nyata untuk memperjelas materi abstrak. Yang keempat, ada tulis ulang materi dengan tangan agar lebih mudah diingat. Contohnya, seseorang yang belajar tentang konsep listrik akan lebih memahami cara kerja rangkaian listrik jika mereka langsung menyusun dan mencoba rangkaian itu sendiri, dibandingkan hanya membaca teori dari buku. Next. Baik, selanjutnya setelah mengetahui bagaimana macam-macam dari dari gaya belajar dan juga ciri-cirinya, lalu strategi pembelajaran seperti apa yang bisa diterapkan oleh pendidik kepada siswanya sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, yang pertama yaitu gaya belajar visual. Strategi pembelajarannya bisa menggunakan peta pemikiran atau mind mapping. Kemudian menyediakan buku bergambar yang sesuai dengan usia siswa. Selanjutnya membuat peta konsep atau diagram. Kemudian menggunakan warna yang berbeda dalam catatan. Dan yang terakhir menampilkan video atau animasi pembelajaran. Next. Sedangkan untuk gaya belajar auditori, strategi pembelajaran yang bisa diterapkan adalah menggunakan musik atau lagu sebagai alat bantu belajar. Kemudian mendorong siswa untuk membaca materi pelajaran dengan keras, menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran, menyediakan rekaman audio atau podcast sebagai sumber belajar, dan juga melibatkan siswa dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, untuk gaya belajar kinestetik, strategi pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu menggunakan alat bantu fisik seperti flashcard, kemudian model atau benda nyata, kemudian juga melibatkan siswa dalam berbagai eksperimen atau simulasi,
Dan selanjutnya mendorong siswa untuk bereksperimen secara mandiri, menggunakan aktivitas fisik dalam pembelajaran, dan juga yang terakhir menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu tadi adalah strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestetik. Baik, jadi kesimpulan dari uh, diskusi kami pada hari ini yaitu gaya belajar adalah cara khas yang digunakan oleh individu untuk menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Jadi setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik, baik itu visual, auditori, dan kinestetik yang mempengaruhi cara mereka memahami materi pelajaran. Jadi pemahaman terhadap gaya belajar ini sangat penting untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Bagi siswa, mengenali gaya belajar diri sendiri memungkinkan mereka untuk memilih metode belajar yang lebih efektif, sehingga dapat menyerap informasi dengan lebih maksimal. Bagi guru, memahami gaya belajar siswa memungkinkan mereka untuk menyusun strategi pengajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Sekian diskusi dan presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.